Ya, tahukah Anda tidak lama lagi Jakarta akan berusia 500 tahun. Nah, biasanya kalau kita berbicara mengenai Jakarta itu adalah dari sisi pembangunannya, perkembangannya menjadi kota metropolitan dengan gedung-gedung pencakar langit serta hal-hal yang bersifat sangat modern. Tapi Jakarta ternyata memiliki sejarah yang sangat panjang dan sejarah itu syarat dengan multikulturalisme, syarat dengan internasionalisme dan salah satu etnisitas yang berpengaruh terhadap perjalanan Jakarta dan sejarahnya adalah etnis Tionghoa. Mereka datang ke Batavia, mereka berdagang, bekerja, berbaur dan mereka tinggal dan menetap di Jakarta. Nah, kali ini kita ingin lebih mengenal sejarah Jakarta dari aspek warisan budaya etnis Tionghoa dan peranakan. Seperti apa artefaknya, bangunannya, budayanya, serta kulinernya. Karena ini sudah merupakan bagian dari DNA atau darah daging dari Jakarta itu sendiri. Untuk lebih mengenal kembali sejarah dari Jakarta atau History of Batavia, Insight with Desi Anwar kali ini berada di House of Tugu di Kota Tua, persisnya di Jalan Kali Besar yang merupakan jantung dari Kota Tua Batavia. Dan kita akan bertemu dengan seseorang yang bisa menjelaskan ya apa-apa saja yang kita bisa temui di sini dan apa-apa saja yang kita bisa pelajari mengenai sejarah Kota Batavia. Mari kita ikuti. Halo, Lucien. Welcome. Apa kabar? Very good, very good. Apa Oke. kabar? Kita saat ini bersama Lucien Anhar. Lucien Anhar adalah co-owner dari Tugu Hotels and Restaurants dan Lucien akan bercerita kepada kita semua ya mengenai bukan saja Tugu Hotel ini, House of Tugu ini, tapi kira-kira sejarah yang berkaitan dengan komunitas Tionghoa dan peranakan yang ada di Jakarta. Jadi memang bangunan ini aslinya, as far as the history goes, itu yang kita tahu bahwa di seluruh kompleks ini dulu dimiliki oleh satu orang aja. Jadi malah sebetulnya jauh lebih besar daripada kompleks yang berhasil kita acquire so far ini, karena sekarang kan udah build up ya. 500 tahun yang lalu tuh dimiliki oleh cuma one Chinese man, dan dia membuat mansion yang sangat besar dengan penuh dengan kebun kelapa yang ratusan jumlahnya. Dan dia tuh orangnya memang terkenal saat itu sangat introvert. Introvert? Dia tidak suka Nggak suka gaul, kurang iya, gaul ya. nggak suka gaul, tidak suka visitor, tidak punya teman. Pokoknya jarang banget yang benar-benar sampai diundang untuk masuk ke sana. Bahkan yang saya dengar malah benar-benar hampir nggak ada gitu ya. Oke, Lucien, sekarang kita di mana, apa, dan wow, luar biasa ini aula yang begitu megah. Cerita. Ya. Well, ini adalah upaya penyelamatan kita dari dihancurkannya a really original building yang luar biasa, pokoknya the most beautiful building lah di Asia. Dulu namanya Societat de Harmonie. Mungkin generasi kita yang sekarang ini udah nggak ngalamin ya. Tapi tahun 1983-an itu memang diumumkanlah oleh pemerintah waktu itu bahwa Societat de Harmonie ini akan dihancurkan menjadi lapangan parkir dan pelebaran jalan. Waktu pembukaannya, peresmian pembukaan oleh Raffles, sama dia dibawa semua kunci-kunci yang jumlahnya puluhan itu, sekitar 80-an kalau nggak salah. Terus lalu dia bilang, ini sebagai simbol bahwa bangunan ini tidak akan pernah ditutup. Ya. Jadi sama dia kunci 80-an itu semua dibuang ke Sungai Ciliwung.
Karena Kasinem ini di abadnya dia waktu itu, late 19th century, early 20th century itu, dia tuh begitu educated, begitu independent. She has her own money, dia tidak pernah, malah sebetulnya at one point dia yang membantu Witjongham, meminjamkan uang kepada Witjongham. Kita mengkoleksi barang antik itu bukan karena value-nya ya, tapi because of the stories, budaya itu tidak harus statis ya. Ya. Tapi ini ada sesuatu Terus yang hidup. terus berevolusi dan hidup. Ya.